Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu dan juga tetap semangat dalam belajar. Dan jangan lupa sholat 5 waktunya. Oke, untuk kali ini SIMDIK simulasi digital kita akan membahas tentang aplikasi pengolah kata Microsoft Word. Tapi sebelum kita membahas tentang aplikasi pengolah kata, kita akan membahas tentang keyboard. Oke, tentang keyboard yang mana keyboard tersebut salah satu perangkat keras yang sangat penting karena sebagai input data atau untuk memasukkan data berupa angka atau huruf kepada komputer. Jadi bentuknya keyboard itu seperti ini. Ini namanya keyboard, perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, dan juga simbol. Dan jenis-jenis keyboard ini ada 5 jenisnya. Yang pertama namanya keyboard QWERTY. Kenapa dinamakan QWERTY? Karena diawali dengan abjad QWERTY. Nah ini QWERTY. Ini namanya keyboard QWERTY. Nomor 2 namanya jenis keyboard Dvorak. Modelnya seperti ini. Kalau tadi diawali QWERTY, yang ini diawali AUI. Nomor 3 namanya keyboard alfabetik. Ini modelnya seperti itu. Dan nomor 4 ini namanya keyboard numerik. Kenapa dinamakan numerik? Karena keyboard tersebut cuma berisikan nomor saja, mulai 0, 1, 2, 3 sampai angka 9. Dan yang terakhir nomor 5 itu keyboard namanya keyboard Glockenbreak. Ini modelnya seperti ini. Itu jenis-jenis keyboard yaitu perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data berupa angka maupun huruf ke dalam komputer. Jenisnya ada 5 tadi. Selanjutnya kita mengenal program pengolah kata atau Microsoft Office Word. Apa sih program pengolah kata? Yaitu merupakan program aplikasi yang digunakan untuk keperluan membuat dokumen. Adapun program pengolah kata ini ada banyak macamnya. Pertama ada WordStar, Creator, AmiPro, Open Office Writer, Corel Word, Perfect, Lotus Word Pro, Notepad, WordPad, Microsoft Word, PageMaker, Star Office Writer, API Word, KWord, dan juga yang lainnya. Itu aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata. Jenisnya banyak. Tapi yang akan kita bahas ini Microsoft Word-nya yang akan kita bahas. Apa sih Microsoft Word itu? Salah satu aplikasi pengolah kata yang digunakan untuk membuat berbagai dokumen untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mengerjakan tugas sekolah, menulis cerita, membuat puisi di majalah dinding sekolah, membuat surat, menulis pengumuman, memo, faksimil, poster, buletin, dan juga yang lainnya. Ini fungsi dari Microsoft Word. Dan perangkat lunak dikembangkan oleh Microsoft yang berjalan di bawah sistem operasi Windows. Jadi Microsoft Word ini di bawah naungan Microsoft. Selanjutnya perangkat lunak sistem operasi adalah program yang mengendalikan fungsi dasar komputer seperti mengatur media input, masukan, output, keluaran, mengatur perangkat lunak aplikasi, mengendalikan kerja prosesor, serta memori, dan lain-lain. Contoh software sistem operasi itu ada Microsoft DOS, ada SCU Unix, ada Linux, Macintosh, dan Microsoft Windows. Itu istilahnya. Kan komputer itu ada
ada softwarenya, ada hardwarenya. Hardware itu kalau diibaratkan orang, itu seperti raga, software itu nyawanya, dan Windows ini merupakan nyawa dari komputer tersebut. Selanjutnya, karena kita akan membahas Microsoft Word, maka harus mengetahui cara-cara untuk membuka Microsoft Word tersebut. Ini ada beberapa cara membuka Microsoft Word. Cara pertama, itu klik Start, All Program, klik Microsoft Office, lalu klik Microsoft Word, entah 2007, 2010, atau 2016, tergantung yang kita install itu versi yang keberapa. Itu langkah pertama, klik Start, All Program, klik Microsoft Office, lalu klik Microsoft Word. Langkah kedua, ini klik 2 kali atau double klik pada shortcut Microsoft Word 2007, 2010, atau 2016. Langkah kedua. Langkah ketiga, klik kanan lalu klik Open. Kita praktekkan langkah pertama. Klik Start, lalu ini All Program. Kita bawakan, kita cari Microsoft Word-nya. Oke, ini yang saya install Word 2016. Kita tunggu sampai loading, sampai terbuka lembar kerja Microsoft Word. Setelah keluar, klik blank dokumen kosong. Nah, ini lembar kerja Microsoft Word. Cara pertama tadi, yaitu klik Start, All Program, lalu Microsoft Word, lalu klik blank dokumen. Langkah pertama. Langkah kedua, ini kita tutup saja, kita kecilkan. Langkah kedua tadi, double klik atau klik 2 kali pada shortcut Microsoft Word-nya. Klik 2 kali, lalu klik blank dokumen. Ini langkah kedua. Dan langkah ketiga, klik kanan pada shortcut Microsoft Word-nya, lalu klik Open, lalu blank dokumen. Ini. Selanjutnya kita buka materinya lagi. Setelah kita bisa mengaktifkan Microsoft Word, membuka lembar kerja Microsoft Word, maka kita harus tahu bagian-bagian jendela Microsoft Word supaya kita dapat menggunakan program mengolah kata Microsoft Word dengan baik. Maka kita harus memahami bagian-bagian Microsoft Word tersebut. Ini pertama, namanya menu bar. Apa sih menu bar itu? Yaitu sederetan menu yang dapat digunakan, dan setiap menu tersebut mempunyai submenu atau perintah-perintah yang dikelompokkan sesuai dengan fungsi perintah-perintah yang berhubungan. Nah, perintah sebuah menu tersebut dapat ditampilkan apabila menu tersebut kita klik. Contohnya ini. Nah, ini namanya menu bar. Mulai file, home, insert, basic, layout, preface, mailing, review, view. Nah, apabila kita klik menu barnya ini, akan tampil sub menu, beberapa menu cabang menu ini. Ini coba kita praktekkan fungsi dari submenu tersebut. Belajar MS Word pemula. Semoga cepat bisa. Oke. Nah, kita akan praktek. Sebelum kita akan mengedit ini tulisan atau objek atau gambar atau yang lain, harus kita aktifkan dulu. Langkahnya diblok dulu atau kita aktifkan objek tersebut. Kalau ini tulisan, kita blok. Langkah mengeblok, klik kiri sambil kita tekan, kita drag
Kita tarik sampai yang kita inginkan, seperti ini. Atau bisa pakai langkah panah, diluruskan pada yang akan kita blok, lalu klik kiri. Selanjutnya, setelah kita blok, lalu kita pilih submenu yang memang akan kita gunakan untuk edit objek atau tulisan tersebut. Seperti contoh cut. Apa fungsi cut? Untuk menghilangkan aslinya. Kan hilang. Lalu saya bawakan kursornya, lalu saya paste di sini. Nah, ini. Jadi aslinya hilang. Oke. Kalau copy, ini aslinya ada, kopiannya juga ada. Contoh, copy. Lalu kita tempatkan di bawahnya ini. Lalu paste. Nah, itu fungsi cut, copy, dan paste. Cut itu untuk memotong, copy itu untuk menggandakan, dan paste ini untuk menampilkan hasil cut atau kopian. Selanjutnya, ini fungsi dari font. Fungsi dari font. Apa fungsinya? Untuk merubah jenis font tersebut. Ini bisa pakai yang ini submenu, atau bisa pakai keyboard. Kalau pakai keyboard, Ctrl plus Shift plus F. Coba pakai ini. Klik segitiganya, lalu kita pilih jenis tulisan yang kita inginkan. Seperti ini, klik. Saya blok dulu, saya ganti yang lain. Nah, ini. Ini fungsi dari font untuk merubah jenis tulisan. Yang ini namanya font size. Font size itu untuk memperbesar dan memperkecil tulisan menurut selera. Nah, tuh. Dan untuk bold ini fungsinya untuk menebali. Klik boldnya. Kalau pakai keyboard bisa klik Ctrl plus B. Italic ini digunakan untuk memiringkan tulisan. Nah, untuk memiringkan tulisan italic. Oke. Setelah itu underline ini untuk menggaris bawah. Dan striket through ini untuk menggaris tengah. Ya. Kalau kita hilangkan, klik lagi. Itu. Selanjutnya, ini M2. Kita besarkan, kita blok dulu. Yang ini namanya subscript. Subscript atau kalau pakai keyboard ini bisa Ctrl plus sama dengan. Apa fungsinya? Fungsinya kita bisa melihat di gambar ini. Fungsinya memperkecil tulisan dan arahnya agak ke bawah. Kita blok yang mau kita rubah. Kalau ini superscript, ini untuk mengecilkan tulisan dan agak ke atas posisinya. Gitu. Selanjutnya, ini fungsinya sama. Yang ini namanya increase font size. Kalau ini kita bisa pilih angka dari besar kecilnya tulisan. Kalau ini kita tinggal klik, kita ke kiri untuk membesar. Oke. Untuk memperkecil ini decrease font size, memperkecil. Nah, itu tadi materi SIMDIK yang menerangkan tentang Microsoft Word. Kiranya kami cukupi sekian. Semoga anak-anak paham dengan apa yang saya terangkan. Dan jangan lupa apa yang saya terangkan dirangkum, ditulis di buku. Dan nanti akan saya buatkan absensi anak-anak yang sudah mengerjakan bisa menulis di situ sebagai tanda bukti kalau sudah merangkum materi
yang saya sampaikan ini. Kiranya cukup sekian, awalan akhir ada kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.